Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan akal pertama kali setelah Allah menciptakan ruh. Berarti akal istimewa apa enggak? Dalam satu kisah disebutkan, awwaluma yakhluqullahu subhanahu wa ta'ala al-aqlu. Perkara yang Allah ciptakan pertama kali setelah ruh itu adalah akal. Kenapa akal ini diciptakan? Karena akal inilah yang akan menjadi penentu dan pembeda kita sebagai manusia, anak cucu Adam dengan binatang dan makhluk Allah yang lainnya. Oleh karena itu orang Arab memberikan makna al-aqlu huwan nur. Akal itu adalah cahaya. Orang Arab yang lain memberikan makna al-aqlu huwa asyai'u alladhi yartabitu ilal af'al. Akal adalah sesuatu yang akan mengkaitkan dengan aktivitas seseorang. Maka orang kalau akalnya konslet alias orang yang tidak begitu sempurna, kira-kira disuruh A ngelakuin B atau C? B atau C, karena akalnya tidak nyambung. Berarti akalnya tidak sempurna. Tapi kalau yang orang itu akalnya sempurna, dibilang A dia akan bilang A, dibilang B dia akan bilang B. Lalu di mana letaknya akal? Imam Ghazali dalam kitab Ihya di juz pertama beliau membahas panjang lebar tentang akal. Yang intinya al-aqlu kana fi qalbil insan. Akal itu ada dalam bagian hati manusia. Tapi jangan dibayangkan hati itu kayak gambar love yang ada kalau kena disakitin itu pecah gitu ya. Bukan hati yang seperti itu. Tapi hati bermakna al-qalbu. Al-qalbu yang punya makna berbolak-balik. Yang kadang tiba-tiba sedih, kadang tiba-tiba senang. Nah, akal itu ada dalam bagian itu. Tapi semua dalam kerangka kendalinya roh. Karena semua kendali kita hari ini bisa hidup, bisa bergerak, bisa beraktivitas, semuanya yang mengendalikan adalah roh. Nah, bagian dari mengkoordinasikan seluruh aktivitas tangan, kaki, mulut kita, mata kita menjadi satu kegiatan, satu aktivitas yang terukur, itulah namanya akal. Begitu istimewanya akal, Allah sangat menghormati akal ini dalam ajaran Islam. Sampai ada satu makalah, ini bukan hadis ya, makalah mengatakan la dina liman laisa lahul aql. Atau la dina liman la aqla lahu. Tidak ada orang itu beragama dengan baik kalau dia tidak menggunakan akalnya. Jadi tidak boleh antara akal dan agama ini dipertentangkan. Memang dasar dari segala dasar kita dalam beragama itu adalah wahyu. Dasar dari segala dasar kita menjalankan perintah Allah, beribadah itu adalah wahyu. Tetapi wahyu itu tidak ada yang bertentangan dengan akal. Makanya makna dari akal itu adalah an-nur, makna dari Al-Quran selain Al-Furqan, Alkitab itu juga an-nur. Jadi kalau Al-Quran sebagai wahyu yang makna lainnya adalah nur dan akal punya makna juga nur, kalau berjalan beriringan ini akan menjadi dahsyat. Orang yang memegang teguh Al-Quran lalu akalnya digunakan, dioptimalkan, dimanfaatkan sedemikian rupa, hasilnya adalah keistimewaan. Kenapa kita mendapatkan ulama-ulama besar, ulama-ulama hebat, a'immatul mujtahidin seperti misalnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibnu Hanbal. Karena beliau mendaya gunakan akalnya yang Allah berikan untuk membaca Al-Quran. Maka orang yang menggunakan akalnya insya Allah akan selamat dan insya Allah akan mendapat hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya orang yang tidak menggunakan akalnya siaplah untuk tersesat. Sebab apa? Orang yang tidak menggunakan akalnya akan kalah dengan nafsunya. Dan orang yang kalah dengan nafsunya dia akan tersesat dan tergelincir ke dalam kesesatan. Na'udzubillahi min dzalik.